Nah, kembali kita bahas persamaan kuadrat ya. Nah, kemarin untuk mencari solusi persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara pertama itu dengan pemfaktoran yang kita sudah bahas kemarin. Nah, minggu lalu maksudnya. Yang kedua menggunakan melengkapi kuadrat. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Dan terakhir itu pakai rumus yang insya Allah kita bahas pekan depan. Nah, yang ini sudah kita bahas. Sekarang kita bahas yang melengkapi kuadrat. Nah, melengkapi kuadrat. Nah, sebelum kita menggunakan melengkapi kuadrat ya, ada 2 hal yang harus kalian perhatikan dulu. Dua hal penting. Nah, hal yang pertama, kalian ingat-ingat lagi kalau saya punya X plus A kuadrat itu podo karo berapa? Kemarin pakai yang segitiga Pascal bisa, atau yang manual distribusi begini nggak masalah. Yuk kita hitung seperti ini. Terus kita hitung pakai distribusi. Seperti ini. Nah, atau pakai segitiga Pascal. Nah, mestinya ini hafal. Nah, ini nanti jadinya kan X kuadrat plus piro ya? 2AX plus A kuadrat. Mestinya hafal, kalian hafal. Nah, hal yang pertama itu ini. X plus A kuadrat itu podo karo X kuadrat tambah 2AX ditambah A kuadrat. Ini dihafalkan, hal penting yang pertama. Hal penting yang kedua. Nah, akar dari 64 berapa? Akar dari 64 berapa? Apakah 8? Nah, benar, 8 benar. Nah, tapi ada yang lebih benar. Nah, akar dari 64, nah itu juga min 8. Nah, ini benar, ini juga benar. Loh, kok ada 2? Ya, kalau kalian perhatikan ya, 8 kuadrat, 8 kuadrat kan 64. Nah, sekarang kalau min 8 kuadrat berapa? Sama 64. Nah, jadi akar dari 64 itu ada 2. Ada 8 sama min 8. Nah, kalau sebelumnya kalian pelajari kan cuma 1. Akar 64 itu sama dengan 8. Tapi saja nih. Nah, akarnya itu ada 2. Ada 8 sama min 8. Nah, jadi akar 64 itu sering ditulis begini. Plus minus 8. Maksudnya akar 64 itu bisa positif 8, bisa juga negatif 8. Ada 2. Nah, ini 2 hal yang perlu kalian perhatikan untuk mengerjakan persamaan kuadrat. Nah, ini kalian camkan ya. 2 hal penting. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan menggunakan persamaan kuadrat. Saya ini ganggu ya. Tak hapus saja. Yo, tak taruh bawahnya aja. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan menggunakan persamaan kuadrat. Misalkan soalnya begini. X kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau pemfaktoran kemarin kan sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita mengerjakan menggunakan persamaan melengkapi kuadrat. Nah, hal yang pertama kalian harus ingat yaitu yang pertama tadi apa? Nah, ini X plus A kuadrat sama dengan E kuadrat plus 2X plus A kuadrat. Maksudnya B. Nah, sekarang hal yang pertama itu X kuadrat plus X plus A kuadrat sama dengan X kuadrat plus AX plus X kuadrat plus 2AX nih ya, plus A kuadrat. Itu hal pertama yang harus kalian camkan ya tadi ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kalau sebelumnya
kalau pemfaktoran itu kan kita bikin begini. Nah, seperti ini. Nah, kalau melengkapi kuadrat tidak begitu. Nah, tapi kita jadikan seperti ini kuadrat. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kita bawa ke bentuk seperti ini. Nah, X berapa ini? Kita pengen tahu A-nya berapa biar di sini nanti ada isinya, ada A-nya. A di sini berapa? Nah, kalian perhatikan dari sini, soalnya kan X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, sekarang kita biar tahu A-nya di sini, kalian perhatikan ini 2A6. Nah, podo karo 2 kali A itu sama dengan 6. Nah, jadi A-nya berapa? Perhatikan 2 kali A sama dengan 6. Jadi A-nya berapa? A-nya 3. Atau? Maaf. Tak pakai hitam. Nah, jadikan podo karo X A plus 3. Nah, kuadrat ininya jadi sama toh. Nah, jadi ini plus 3. Sekarang yang jadi masalah adalah seperti ini. Saya kurang gede. Yang jadi masalah adalah X plus 3 kuadrat itu bukan seperti ini. Bukan seperti ini, X kuadrat plus 6X plus 5 bukan, tapi X plus 3 kuadrat podo karo X kuadrat tambah 6X ditambah A kuadrat tambah 9. Bukan seperti ini. Nah, bukan X kuadrat plus 6X plus 5, kan beda. Soalnya ini sama X plus 3 kuadrat itu kan seperti ini sama seperti ini kan berbeda. Nah, biar sama diapakan? Biar sama seperti ini diapakan? Nah, biar sama itu si X kuadrat plus 6X plus 9 itu saya kurangi 4. Nah, kan jadi begini. X kuadrat plus 6X plus 9 saya kurangi 4. Podo karo jadi X kuadrat biar cepat pakai merah. Saya kurangi 4 kan jadi kurangi 4 kan jadi X kuadrat plus 6X plus 9 kurangi 4 5. Baru sama atau sama ini. Nah, jadi X plus 3 kuadrat itu X kuadrat plus 6X plus 9. Biar jadi sama dengan soalnya ini, X kuadrat plus 6X plus 5 itu saya kurangi 4. Nah, ini saya kurangi 4 juga. Sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan melengkapi kuadrat. Nah, kalian ketemu dari sini kan X plus 3 kuadrat, tapi nggak komplit. Kenapa nggak komplit? Karena kalau X plus 3 kuadrat itu ketemunya nanti seperti ini. X kuadrat plus 6X plus 9. Nggak komplitnya kenapa? Karena dia tidak sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5 soalnya tadi. Nah, biar lengkap saya kurangi 4. Biar lengkap kayak soalnya saya kurangi 4. Itulah maksudnya melengkapi kuadrat. Nah, sampai sini terus gimana? Nah, sampai sini terus saya pindah ruas 4-nya. Nah, jadi berapa? X plus 3 kuadrat sama dengan min 4 pindah ruas jadi 4. Nah, sampai sini. Nah, saya akar. Nah, X plus 3 kan podo karo akar 4 seperti ini toh. Karena sini kuadrat tak akar ke kedua ruas. Nah, jadi X plus 3 sama dengan akar 4. Nah, sampai sini berapa akar 4? Apakah 2? Nah, ingat. Kita manfaatkan hal penting yang kedua ini. Kalau akar 64 kan bisa plus minus 8. Nah, akarnya 4 itu juga ada 2.
yaitu plus minus 2. Wah, seperti itu. Nah, sekarang sampai sini gimana ini? Ruwet banget? Enggak ruwet, tenang saja. Nah, ini saya pindah ruas. 3-nya jadi 3 yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif. Nah, negatif 3 plus minus 2. Wah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, itu ada 2 jawabannya. X1 dan X2. Wah, nah kan kalau persamaan kuadrat kemarin kita cari kan ada 2 atau ada 2 jawaban toh, ada X1 dan X2. Wah, X1-nya itu si min 3 ditambah 2, kita ambil yang plus. Nah, yang X2-nya itu min 3 dikurangi 2. Wah, nah, min 3 plus 2 itu berapa? Min 1, dan min 3 kurangi 2 itu min 5. Seperti itu. Nah, jadi penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0 ialah X1 yang pertama itu berapa? Min 1. Dan X2 berapa? Min 5. Atau kalian balik, nah, X1-nya min 5, X2-nya min 1 sama saja. Nah, seperti itu. Kita latihan soal lagi. Sekarang kalau soalnya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita cari kira-kira berapa ini? X kuadrat berapa? X plus A kuadrat berapa? Nah, kita ingat-ingat lagi. X plus A kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Nah, sekarang soalnya X kuadrat min 2X. Nah, perhatikan. 2A biar jadi min 2, berarti A-nya berapa? 2A biar jadi min 2 berarti A-nya berapa? 2 kali A hasilnya itu min 2. Jadi A-nya berapa? Nah, A-nya adalah, A-nya berapa? Kalau 2 dikalikan A hasilnya min 2, A-nya adalah min 1. Nah, seperti itu. Kuadratnya seperti ini. Nah, sekarang X min 1 kuadrat itu podo karo berapa? X kuadrat min 2X terus berapa? Nah, plus A kuadrat. A-nya kan min 1, kalau dikuadratkan podo karo 1. Padahal soalnya berapa itu? Soalnya X kuadrat min 2X min 3. Ini tadi ketemu min 1 ya. Ketemu min 1. Nah, sekarang biar jadi plus 1, biar jadi min 3 itu saya apakan? Saya kurangi 4. Nah, ini podo karo tak kurangi 4 sama dengan 0. Lagi-lagi kita pindah ruas. Jadi X min 1 kuadrat podo karo min 4 pindah ruas jadi 4. Nah, terus saya akar 4-nya X min 1 sama dengan akar dari 4. Nah, akar dari 4 nggak cuma 2, tapi juga minus 2 atau plus minus 2. Lalu si 1 saya pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif. Plus minus 2. Maksudnya berapa? Nah, maksudnya X1 X2, X1 si 1 tambah 2, X2 1 kurangi 2. Berapa itu? 3, di sini berapa? Min 1. Seperti itu gampangnya. Jadi X1 dan X2 itu ada 3, ada min 1. Atau terbalik, min 1 sama 3 juga nggak masalah. Gampang toh melengkapi kuadrat. Nah,
Contoh lain lagi, kalau misalkan seperti ini sekarang. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Kalau memfaktorkan kemarin, kalau cara pemfaktoran, kemarin kan kita jadikan seperti ini. Kali X min 3, 3 ini urajes, sama dengan 0. Nah, jadi X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 3. Itu kalau cara pemfaktoran. Nah, kalau cara gimana? Melengkapi kuadrat. Nah, simpel saja. Nah, cara melengkapi kuadrat ya tinggal kita pindah ruas saja. Nggak perlu kita repot-repot melengkapi kuadrat kalau kayak gini. Nah, kita pindah ruas. Min 9-nya yang tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. Nah, sampai sini X-nya kan podo karo akar dari 9. Cukup kayak gini saja. Nah, sekarang kalian ingat-ingat, kalau akar 64 kan tadi ada 2, ada plus 8 sama min 8. Nah, kalau akar 9 ada plus 9 sama negatif 9. Maaf, bukan 9, 3 maksudnya. Nah, jadi si X1 berapa? X1 plus 3, positif 3, atau cuma tak tulis 3 saja. Dan X2 berapa? Negatif 3. Semudah itu. Nah, gampang loh. Nah, sekarang contoh soal lagi. Kalau soalnya misalkan sekarang seperti ini. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan seperti ini. Kira-kira berapa? Tak tulis seperti ini biasa. Nah, sekarang kita pengen cari tahu A-nya berapa kuadrat kalau ketemunya X kuadrat min 5X. Nah, plus 6. Nah, perhatikan. 2A biar ini kurang X ya, ini ada X-nya. Nah, biar 2A biar jadi min 5, biar jadi min 5 itu kali berapa? 2 kali A itu min 5, A-nya berapa? 2 kali A itu min 5, A-nya berapa? Nah, A-nya ribet ini, A-nya pecahan, yaitu min 5 per 2. Wah, kenapa seperti itu? Nah, kalau kalian perhatikan ya, min 5 per 2, kalau saya kalikan dengan 2, kan podo karo tak coret jadi min 5, seperti ini. Nah, jadi pecahan, ribet. Nah, sekarang ininya berapa? Ditambah, nah A kan jadi A kuadrat, jadi min 5 per 2, jadi berapa kuadrat? Karena negatif, kalau dikuadratkan jadi positif, 5 per 2 kalau saya kuadratkan jadi 25 per 4. Nah, jadi ini kan sudah ketemu min 5 per 2. Wah, tapi sekarang yang jadi masalah soalnya adalah ini. X kuadrat min 5X plus 6. Nah, plus 6 ya. Nah, plus 6 kan podo karo seperti ini. Podo karo bisa saya ganti. Nah, ini kan podo karo, saya kurang mantep. Nah, podo karo 6 kan podo karo 24 per 4. Ya enggak? 24 bagi 4 kan podo karo 6. Nah, sekarang 25 per 4 biar jadi 24 per 4 itu saya apakan? Saya kurangi seperempat. 25 per 4 kurangi seperempat kan jadi 24 per 4. Nah, ini saya kurangi seperempat sama dengan 0. Seperti biasa kita pindah ruas. Jadi X min 5 per 2 kuadrat sama dengan min seperempat pindah ruas jadi seperempat. Nah, terus X min 5 per 2 ini tak akar kedua ruas. Nah, jadi akar seperempat. Akar seperempat itu berapa toyo? Nah, akar seperempat berapa?
Nah, akar seperempat berapa? Bilangan berapa kalau dikuadratkan dikalikan bilangan itu sendiri sama dengan seperempat? Nah, yaitu plus minus setengah, karena setengah kuadrat podo karo seperempat toh, setengah kali setengah kan seperempat. Nah, dan juga min setengah saya kuadratkan juga seperempat. Nah, jadi akar dari seperempat itu plus minus 2. Wah, nah sekarang kalian perhatikan. Saya pindah ruas lagi. Wah, ribet banget ini. X min 5/2 kalau saya pindah ruas kan jadi positif. Plus minus setengah. Berapa jadinya? Nah, jadi X1 podo karo 5/2 plus setengah, dan X2 podo karo 5/2 dikurangi setengah. Nah, ini podo karo 6/2 podo karo 3. Ini podo karo 4/2 podo karo 2. Wah, seperti itu. Nah, jadi X1 nya 3, X2 nya 2. Wah, kalian perhatikan ya. Nah, untuk ngitung ini pakai melengkapi kuadrat kan ribet ya. Ribet sekali. Padahal kalau kita pemfaktoran gampang. Kalau pemfaktoran soalnya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan kan podo karo X min 2 kali X min 3. Jadi X-nya 1 sama dengan 2 dan X-nya 2 sama dengan 3. Hasilnya sama tapi lebih cepat. Nah, tapi lebih cepat. Nah, jadi kadang-kadang dan sering sekali ya pemfaktoran ini lebih cepat daripada melengkapi kuadrat. Nah, terus buat apa kita belajar melengkapi kuadrat? Nah, kita belajar melengkapi kuadrat itu kenapa? Karena tak kasih tahu wah kok aduh banget toh ya. Mana tadi? Bentar. Nah, karena rumusnya ini lahirnya dari cara melengkapi kuadrat. Nah, jadi ya kita paling nggak tahu lah cara mencari akar suatu persamaan kuadrat. Selain menggunakan faktoran, kita juga bisa menggunakan melengkapi kuadrat seperti itu. Nah, dan rumusnya ini lahirnya dengan dari cara melengkapi kuadrat. Nggak akan saya jelaskan di sini, buat tantangan kalian sendiri. Tapi kalau kalian mau tanya ya besok saya jelaskan pas kita ketemu. Nah, lahirnya rumusnya tadi dari cara melengkapi kuadrat ini. Nah, kita sudah belajar dua cara, yaitu pemfaktoran sama melengkapi kuadrat. Nah, tapi tak kasih tahu itu nanti kita juga masih kesulitan ngitung begini. Tuh banget. Nah, kita akan masih kesulitan kalau ngitung soalnya 2x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Nah, kita masih agak kesulitan untuk ngitung seperti ini walaupun menggunakan pemfaktoran maupun melengkapi kuadrat. Nah, ini paling enak kalau kayak gini pakai rumus yang akan kita bahas minggu depan. Nah, itu saja.